Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yuni Irmawan, mahasiswa STIE Eka Prastia dengan kelas 24 dan NIM 2010163 dan dosen pengampu saya Ibu Esti Pudi Astuti, MSE MSI. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pengambilan keputusan dalam kondisi yang pasti. Silakan dinonton teman-teman, terima kasih. Yang pertama, saya akan menjelaskan dengan kondisi pasti. Kondisi pasti adalah kondisi di mana pihak manajemen atau manajer memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui hasil keputusan sebelum keputusan tersebut dibuat. Nah, yang kedua, manajer mengetahui dengan jelas alternatif yang tersedia serta kondisi dan konsekuensi dari tindakan pengambilan keputusan tersebut. Kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan dalam kondisi pasti ini relatif kecil, teman-teman. Dalam kondisi pasti, proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berlangsung tanpa banyak alternatif. Keputusan diambil sudah jelas khusus pada yang dituju. Ada beberapa teknik yang bisa dipergunakan sampai penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, yaitu 1. Menggunakan program linier atau secara aljabar linier. Kedua, jaringan internet kerja atau network. Ketiga, analisis dan antrian. Program linier menurut Kamaluddin Linear, programming merupakan alat analisis atau teknik sistematis yang digunakan untuk membantu manajemen atau manajer dalam pengambilan keputusan. Secara berlebih, dalam Kamaluddin mengatakan ciri khusus penggunaannya, teknik ini berusaha mendapatkan, memaksimalkan atau meminimaliskan, maksimalisasi atau maksimalkan, efektif promosi dan lainnya yang bersifat memperoleh manfaat, teman-teman. Minimalisasi dapat berupa meminimalkan biaya atau hal-hal yang bersifat pengorbanan. Dan linear programming akan memberikan banyak sekali hasil pemecahan persoalan sebagai alternatif pengambilan tindakan, akan tetapi hanya ada satu yang optimal atau maksimum atau minimum. Ingat bahwa pengambilan keputusan berarti memiliki alternatif. Yang jelas harus alternatif yang terbaik dan pemimpinan perusahaan berusaha untuk mencapai hasil penjualan sebesar mungkin. Linear programming dimulai bersama dengan analisis input dan output yang berkembang oleh ahli ekonomi bernama W.W. Leontief. Dan di sini saya akan menjelaskan jaringan kerja. Apa itu jaringan kerja? Jaringan kerja adalah suatu sistem kontrol proyek dengan cara menguraikan pekerjaan menjadi komponen-komponen yang dinamakan kegiatan atau aktivitas. Selanjutnya, kegiatan itu disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan proyek dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan ekonomis dalam waktu yang sesingkat mungkin dengan jumlah tenaga kerja yang sangat minimum. Salah satu prosedur yang dikembangkan berdasarkan jaringan kerja untuk mengatasi permasalahan pengelolaan suatu proyek adalah PERT, yaitu Program Evaluation dan Review Technology. Nah, ini adalah suatu metode yang bertujuan untuk memaksimalkan mungkin mengurangi adanya penundaan kegiatan, yaitu proyek, produksi, dan teknik, maupun rintangan yang berbeda-beda, mengkoordinasikan dan menyelaraskan berbagai bagian sebagai suatu keseluruhan pekerja dan mempererat selesainya proyek-proyek. Tujuan dari PERT ini adalah pencapaian suatu taraf tertentu, teman-teman, seperti tujuan di mana waktu menggunakan dasar penting dari PERT dalam penyelesaian kegiatan-kegiatan bagi suatu proyek. Secara umum, dapat dikatakan bahwa analisis jaringan digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dan serangkaian pekerjaan. Masalah-masalah yang dimaksud antara lain itu adalah 1. Waktu penyelesaian dan serangkaian pekerjaan tersebut. Kedua, biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan tersebut. Ketiga, waktu menganggur yang terjadi di setiap pekerjaan.
Tujuan jaringan kerja pertama untuk mengkoordinasikan semua unsur elemen proyek ke dalam suatu rencana utama dengan menciptakan suatu model kerja untuk melengkapi proyek sehingga diperoleh data. Kedua, mempelajari alternatif-alternatif yang terdapat di dalam dan di luar proyek. Ketiga, untuk mendapatkan dan mengembangkan schedule yang optimum. Keempat, penggunaan sumber. Kelima, alat komunikasi antar pimpinan. Dan keenam, pengawasan pembangunan proyek. Ketujuh, memudahkan revisi atau perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi. Manfaat jaringan kerja ada beberapa, mari kita simak. Manfaat jaringan kerja untuk melengkapi rancangan, untuk memperbaiki metode perencanaan dan pengawasan, memperbaiki komunikasi dan pengambilan keputusan dengan secara umum untuk mempertinggi efektivitas manajemen dan proyek manajemen. Kedua, untuk menghematan biaya, waktu dan mempertinggi daya guna atau efisiensi kerja, baik manusia maupun peralatan serta menjamin ketetapan selesai suatu proyek. Teori analisis yang diciptakan oleh A.K. Erlang pada tahun 1909 yang pada saat itu mempelajari fluktuasi permintaan fasilitas telepon dan keterlambatan pelayanannya. Teori antrian dirancang untuk memperkirakan berapa banyak langganan menunggu dalam suatu garis antrian, seberapa panjang garis tunggu, seberapa sibuk fasilitas pelayanan, dan apa yang terjadi bila waktu pelayanan atau pola kedatangan berubah. Biasanya antrian terlihat setiap harinya pada deretan mobil yang mengantri untuk mengambil tiket atau membayar jalan tol, antrian penonton yang ingin membeli karcis bioskop, menunggu pesanan pada suatu restoran, kedatangan kapal di suatu pelabuhan. Sistem antrian terjadi dari sistem pelayanan komersil, sistem pembayaran bisnis industri, sistem pelayanan transportasi, dan sistem pelayanan sosial. Halo semuanya, sekian dari video saya hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengempu saya, yaitu Ibu Esti Pudiastuti dan teman-teman yang sudah menontonnya. Terima kasih. Jika ada salah kata atau salah ucapan, saya bermohon maaf. See you guys.